Untuk bisa bergabung terus dengan kita di ilmu yang iya. Assalamualaikum ya. Qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Yang kami hormati Pak Haji Eman selaku Ketua Masjid An-Nur beserta staf dan jajarannya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur pada pagi hari ini dapat memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah yang utama yaitu sholat. Kita laksanakan tepat waktu, berjamaah di masjid. Tidak semua orang bisa melaksanakan ini, walaupun mungkin punya kemampuan, kesehatan, ya sehat, kemampuan orang Islam, tapi tidak semuanya memiliki kemauan, punya juga kemauan sebetulnya, tapi tidak hadir gitu ya. Kenapa? Itulah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu pun rizki ya Bu. Jadi rizki itu tidak mesti harus duit, harta dan lain sebagainya, tapi mampu bersilaturahim, mampu kita hadir di sini, itu ternyata meredamkan murka Allah. Jangan salah. Jadi dalam hadis qudsinya Allah berfirman, sungguh ketika aku melihat tingkah pola manusia di akhir umur bumi ini yang sudah tua ini, saya rasanya gergetan, ingin menghancurkan bumi ini beserta isinya. Tapi ketika saya melihat orang-orang yang bersimpuh duduk untuk berzikir kepadaku, untuk mengabdi kepadaku, membaca kitabku, beribadah, mengabdi kepadaku, redalah murkaku. Jadi kelihatannya mungkin ya menurut kita sepele begitu, ngaji hanya beberapa menit, beberapa jam, tapi ternyata mampu meredamkan murka Allah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan cerita terlebih dahulu. Ini cerita. Suatu saat seorang mandor atau pimpinan proyek yang ingin berkomunikasi dengan apa istilahnya ya karyawan atau pekerjanya gitu ya, pada kulinya. Sementara mandor berada di lantai 3, si kulinya berada di lantai bawah, di lantai 1.
dengan berbagai cara, bahkan maaf si mandor ini tapi mungkin karena asiknya pekerjaan, karena asiknya itu, dan juga karena bisingnya suara alat-alat itu, sehingga dia tidak sempat untuk menengadah nengok yang manggil itu siapa. Maka berinisiatiflah si mandor itu menjatuhkan uang logam 1.000. Pas jatuh di sampingnya orang itu, maka dengan senang hati orang itu memungut uang itu, dikira uang dia kececer, masukin kantong, lanjutkan pekerjaan. Lantas si mandor ini, loh kenapa nggak nengok ke atas? Maka menjatuhkan uang yang agak besaran 50.000, jatuh pas juga di sampingnya. Si tukang ini kegirangan, senang dapat uang 50.000. Kata dia rezeki nomplok katanya. Gak juga nengok ke atas. Maka si mandor ini jatuhin uang 100.000. Wah, lebih girang-girang, lompat-lompat ini orang. Bahkan dia bilang, hari ini saya lagi hoki. Ini kan karena mungkin saya rajin kerja, jadi saya dapat bonus, tahu-tahu ada uang gitu. Kesalah si mandor ini, akhirnya si mandor ini ngambil kerikil, ditimpuk pas kena jidatnya si tukang itu ya, si karyawan itu, sampai berdarah, merasa kesakitan. Maka si tukang ini barulah nengok ke atas, karena sampai berdarah-darah, siapa ini yang nimpuk saya? Ternyata di atas ini ada seorang mandor yang ingin berkomunikasi. Sebetulnya si mandor ini ingin selalu mengajak komunikasi agar pekerjaannya baik, dia selamat dan lain sebagainya. Tapi rupanya nggak tahu. Dan inilah juga potret kehidupan kita juga begitu, Bapak dan Ibu. Jadi saya ilustrasikan mandor dan seorang tukang ataupun pekerjanya itu adalah ibaratnya Allah juga setiap saat ingin berkomunikasi dengan hambanya dengan berbagai cara, manggil kita. Ya ayuhan nas, itu secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi seringkali orang itu asik dengan dirinya di dunia ini, asik dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Sampai-sampai Allah itu dengan cara lain memberikan nikmat kepada kita. Dari nikmat yang paling kecil tadi logaman 1.000 ya, Allah memberi nikmat, gak cuma dia nengok ke atas, bahkan sampai diberi nikmat yang agak besaran 50.000, bahkan sampai 100.000, diberi kedudukan tinggi, bahkan hartanya banyak, tapi gak mau juga dia menengadah ke atas. Bahkan seringkali lupa, Pak, dikira rizki itu, kata dia, ini rizki nomplok, saya lagi hoki. Yang repot lagi, Bu, Pak, dia sombong. Sombongnya kenapa? Ini pantas dong saya dapat segini karena saya hasil usaha saya, kerja keras saya, kehebatan saya, ilmu saya gitu. Maka Allah negur, Bu. Negurnya dengan apa? Melempar kerikil. Musibah kecil maksudnya ya, Bu ya. Allah melempar kerikil, kita merasa kesakitan, sakit ini, sakit itu, hilang ini, hilang itu. Itu sebetulnya Allah sedang mengasih sayang kepada orang itu agar dia itu ingat Allah. Tapi rupanya Bapak dan Ibu, seringkali manusia itu lupa. Maka mari Bu, kita nggak usah dilempar kerikil ya Bu. Pak, kita dikasih nikmat aja kita udah selalu ingat kepada Allah ya. Rajin ibadah, rajin sholat berjamaah. Kita itu juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Gak perlulah pakai ditipu kerikil itu. Apalagi ya, seperti peringatan Allah ini, Bu. Sungguh mengerikan ini peringatannya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kalau diterjemahkan itu kan wattaqu itu sebenarnya takutlah kamu.
Gitu ya. Ini juga diterjemahkan di sini. Dan peliharalah dirimu, karena wattaqu ini berasal dari kata wiqayah. Wiqayah itu takwa. Takwa itu juga bisa berarti takut. Orang yang takwa itu takut. Takut melanggar aturan, takut kalau Allah nggak mencintai kita, takut dan lain sebagainya. Maka kita juga berusaha menjaga diri karena kita takut, maka pelihara diri kita. Makanya orang bertakwa itu juga orang yang mampu menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga eksistensi dalam beribadah, istiqomah dan lain sebagainya. Daripada siksa, di sini menggunakan kata-kata fitnah. Ini bukan lagi dilempar kerikil. Ini mungkin sudah dilemparkan, sudah batu besar mungkin sebesar gunung itu. Allah cuman menggoyang lempengan katanya ya. Kata ahli BMKG itu kan lempengannya cuman bergesek. Dan kekuatannya itu 5,6 magnitudo katanya, kata ilmu. Cuman digeser. Kira-kira Bu, ketika bergeser itu kira-kira hanya sekedar fenomena alam atau ada yang geser itu? Siapa yang geser? Ada kekuatan di balik secara ilmu tadi. Cuma 5,6. Biasanya kata ahli BMKG itu, kalau kekuatan 5,6 nggak sedahsyat itu Bu. Nggak. Orang di Garut aja yang berapa kemarin? 6,4. Yang rusak nggak banyak. Tapi kenapa kok kemarin 5,6 begitu dahsyatnya? Ini dalam bahasa agama sudah bukan lagi musibah, tapi udah fitnah. Nah, pertanyaannya kita, apa bedanya musibah sama fitnah? Apa bedanya? Kita sering ngomong musibah, saya lagi kena fitnah nih. Udah gitu ngomongnya bukan fitnah, lagi kena fitnah. Kalau orang Sunda ngomong fitnah susah ya, fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah itu berasal dari kata fatana. Fatana itu artinya membakar atau terbakar. Jadi maksudnya orang yang terfitnah atau orang yang difitnah itu seolah-olah dia dibakar jiwa dan hatinya. Sehingga ketika terbakar hatinya, maaf misalnya Bu, anak ibu dijaili sama anak orang lain atau sama orang lain. Terus ibu dengar, anakmu tuh dijaili sama, ibu mesti terbakar tuh, menjadi terfitnah. Ngomongnya apa? Diapain anak saya? Wah, nggak tahu deh diapain deh pokoknya. Wah, terbakar. Pokoknya udah, sekarang kita temuin orang itu. Bila perlu saya datangin orang itu. Bila perlu saya keruas mukanya. Nah, gitu. Wah, dengan semangat itu namanya fitnah. Fitnah itu karena jiwanya terbakar, karena nggak rela apa? Anaknya disakiti. Gitu. Fitnah juga begitu. Fitnah itu menjadi terbakar. Jadi bukan sekedar musibah, maaf Bu. Kalau misalnya ada kematian, musibah. Banjir, musibah. Tapi nggak sampai fitnah. Kalau banjir, ya korbannya nggak banyak. Kalau korban sedikit. Tapi di Garut, di Cianjur, ini sudah fitnah. Kalau fitnah itu, di samping korbannya banyak, tidak seperti biasa. Dan ketika ibu menyaksikan korbannya itu mengerikan. Maaf, ketika orang terbunuh tidak sekedar dihilangkan nyawanya, tetapi dibunuh, dihilangkan nyawanya, tapi jasadnya dipotong-potong. Itu namanya fitnah, sehingga ibu melihatnya begitu ngeri. Bayangkan Bu, 5,6 magnitudo kekuatannya. Korban jiwa berapa terakhir kemarin? Laporan dari BNPB sudah 350-an kurang lebih. Rumah yang rusak berapa? 50.000 yang konon hancur. Bahkan ada rumah yang hancur, jatuh gitu, masuk ke dalam lagi itu. Jadi kenapa itu buminya langsung itu? Jadi kalau rumah misalnya ambruk itu kan masih ada tumpukannya kan? Ini enggak ke bawah. Persis kemarin waktu dulu di Poso itu.
Jadi rupanya belak dalam ini juga bergoyang juga begitu ya. Bukan hanya sekedar digerakkan. Bayangkan seorang bapak, cerita kawan saya itu yang tugas di sana, itu menyaksikan istrinya, anaknya 2, kebetulan orang tuanya tinggal di situ juga, orang tuanya, cucunya terkubur di rumah itu, dia menyaksikan langsung tapi nggak bisa nolong. Gimana tuh perasaannya? Itu sebuah fitnah yang luar biasa. Begitu jenazahnya diangkat, beberapa hari kemudian itu ada yang sudah nggak utuh karena ketarik dan lain sebagainya, sehingga maaf tangannya ada yang begitu melihat mengerikan. Itu dalam bahasa agama disebut dengan fitnah. Ini sudah bukan lagi dilempar kerikil, Pak. Ini sudah peringatan yang begitu dahsyat, luar biasa. Yang ngungsi berapa, Pak? 70.000 lebih. Korban nggak kehitung, berapa harta kekayaan nggak kehitung. Biasanya kalau ada hal-hal yang begini ini, nanti kita akan lihat beberapa ayat-ayat itu karena kenapa kok arwah Allah kelihatannya murka betul gitu ya. Cuman digoyang begitu, Bu. Maaf, lama goyangnya itu berapa, Bu? Pak, nggak sampai 1 menit. Kata BMKG, itu cuma 58 detik. Yang pertama tuh, walaupun berulang-ulang ya, tapi goyangan itu hanya 58 detik. Habis. Kalau begitu, Pak, sesungguhnya di hadapan Allah apa yang ingin kita sombongkan coba? Cuma digoyang begitu saja, kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Menyaksikan begitu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu biasanya karena pertama menyangkut eksistensi Allah tuh yang dipermasalahkan. Apa? Bisa karena musyrik, bisa karena kafir. Tapi berbuat kafirnya itu, ingkar atau murtadnya itu gak tanggung-tanggung, beramai-ramai begitu. Terus yang kedua, biasanya kalau Allah murka betul itu karena menyangkut melecehkan eksistensi manusia. Maaf, ada orang belum suami istri udah jadi satu rumah, itu kan melecehkan manusia ya. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, itu melecehkan manusia. Persis di zaman Nabi Lut itu, manusia sudah gak bisa berbuat apa-apa. Ibu bapak yang dirahmati Allah, cukuplah Allah memberikan rahmat kepada kita, kita langsung ingat kepada Allah. Begitu orang lain memberi kebaikan kepada kita, kita langsung ingat, terima kasih dan sebagainya. Kita melakukan kebaikan-kebaikan. Gak usahlah, Pak, kita ditegur dengan digoyang yang begitu dahsyat itu, yang sampai dalam bahasa agama disebut dengan fitnah. Fitnatallahi tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu. Jadi kalau begitu, terjadinya fitnah itu karena orang berbuat dolim. Siapa yang berbuat dolim? Apa orang Cianjur atau orang di luar Cianjur yang datang ke situ? Atau di mana? Wallahualam, kita nggak bisa nebak-nebak. Yang penting, mudah-mudahan saudara-saudara kita orang Cianjur ini diberikan kekuatan lahir dan batin, sehingga bagi orang-orang yang memang beriman, karena ternyata juga ketika tim Gegana dan juga BNPB lagi mencari itu, tim Basarnas itu, ada orang yang betul-betul lagi sujud. Jadi di bawahnya ada sajadah, orang itu lagi sujud gitu, meninggal tentu ya, keruntuhan, lagi sujud. Insya Allah orang-orang yang begini adalah orang-orang yang husnul khotimah. Karena ketika terjatuhan, reruntuhan dia wafat, itu kan wahwa syahid, dia syahid. Dan saudara-saudara kita yang hari ini kehilangan anak, istri dan lain sebagainya, harta dan lain sebagainya, maka mudah-mudahan Allah akan menggantinya dalam kehidupan. Kita ini dari luar melihat seperti itu.
kita juga selalu mendoakan mereka. Kalaulah kita tidak bisa membantu secara material, mari kita doakan mereka. Syukur-syukur doa iya, bantu iya, terjun juga ke sana gitu. Kalau memungkinkan. Kita bersyukurnya apa Pak? Di Jakarta itu apa Pak? Kiriman. Gempa kiriman. Ya kan? Di Cianjur 5,6, nyampe Jakarta cuma 2,5. Ya agak takut-takut juga. Orang udah pada panik dan lain sebagainya ya. Walaupun maaf di Jakarta hanya itu banjir kiriman. Pertanyaan saya Bu, apakah di Jakarta nggak ada orang berbuat dolim? Apakah di Jakarta nggak ada orang berbuat maksiat? Bukan ada lagi, banyak. Kata orang Jawa Timur itu kalau banyak bisa dihitung, tapi kalau banyak sekali. Tapi menariknya kalau di Jakarta itu banyak yang berbuat maksiat, tapi ingat, masih banyak yang berdakwah, masih banyak yang mengingatkan, masih banyak orang yang baik-baik juga. Jadi kalau dibandingkan banyak apapun maksiat, ternyata perbuatan baik masih lebih banyak. Coba lihat masjid-masjid di Jakarta penuh Pak. Kajian-kajian itu luar biasa di Jakarta. Apalagi kalau ibu hadir setiap Sabtu itu ya, di Forkomas itu kan penuh masjid-masjid itu. Luar biasa. Itu kenapa? Mampu meredamkan murka Allah. Iya. Itu mampu meredamkan murka Allah. Pertanyaan kita Bu, kenapa kok ini sering terjadi di daerah yang terpencil malah? Kenapa Bu? Pertanyaannya. Maksiat nggak terlalu banyak, tapi salahnya Pak, masjidnya megah-megah, hebat-hebat, orang nggak peduli lagi. Maaf, yang adzan dia, yang qomat dia, pas habis adzan celingak, nggak ada makmum juga, udah saya aja yang qomat. Udah qomat juga nggak ada imam juga, langsung jadi imam dia, imamnya dia, yang adzan dia, yang makmum dia. Sedih, ini di kampung saya, bukan di kampung orang lain. Udah gitu Pak, udah gitu. Adzannya itu nunggu masjid sebelah. Sholat duhur itu kalau di kampung saya itu selalu jam 12. Padahal hari ini kan masuk waktu duhur jam berapa? Kadang jam 12 kurang seperempat dan ini. Orang rasanya sudah nggak terlalu, justru malah nafsi-nafsi. Coba ketika kita melihat di Jakarta, siapa yang kemarin pergi ke Atin, itu juga luar biasa ya. Apa maksudnya? Ketika ada orang yang banyak bersujud kepada Allah, masih mengingat Allah, masih saling mengingatkan, Bu, insya Allah ada musibah Bu, tapi biasa saja. Banjir, ya di Jakarta itu dari dulu banjir. Tapi ya kita sudah, malah orang disuruh pindah dari tempat banjir, mau di Jakarta? Nggak mau, tetap aja maunya di situ. Marah dia hebat, pinter ngelangi, tahu ngelangi? Berenang, dia jago berenang. Malah sudah ya terbiasa dengan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari Bu, saya ulangi lagi. Marilah kita jangan sampai dilempar yang dengan batu besar, tapi cukup dengan nikmat, nggak usah kerikil juga. Cukup dengan nikmat Allah. Pagi-pagi kayak gini kan enak tuh. Ada apem, apa itu apem? Luar biasa coba. Di mana coba? Orang Cianjur hari ini rumahnya nggak ada. Ada yang Bu, karena saking apa tempat lain nggak ada, nginepnya di kuburan. Kalau Ibu pernah menyaksikan itu, apa nggak sedih? Padahal kalau kita di atas kuburan itu ngelangkah aja kan nggak boleh kan? Ini buat tidur itu gimana itu? Karena sudah saking kepepetnya itu luar biasa. Ada orang Cianjur di sini. Udah pulang sana ya orang Cianjur ya. Ibu, nah ini pertanyaan penting. Setiap kali terjadi yang begitu dahsyat itu, peristiwa dalam Al-Quran itu biasanya ada 4 kemungkinan. Ya, peristiwa dalam Al-Quran itu pertama mesti ada bentuk peristiwa itu sendiri, ada siapa yang menjadikan, apa penyebabnya, apa dampaknya. Mesti ada begitu. Yang pertama mari kita lihat.
ketika terjadi sebuah peristiwa, ya, baik itu namanya sering orang menyebut musibah, sering orang menyebut fitnah, itu ya. Saya ulangi, kalau fitnah itu korbannya begitu banyak dan ibu ketika melihat mengerikan. Kalau ada orang meninggal namanya musibah. Tapi kalau meninggalnya lagi saya bilangin dipotong-potong itu namanya fitnah. Makanya dalam Al-Quran itu ibu sering baca ada 2 ayat paling tidak ya. Apa bunyinya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Itu bisa dilihat ibu di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayatnya yang ke 191. Dan fitnah itu lebih dahsyat, lebih keji daripada pembunuhan. Kalau fitnah itu misalnya ada orang sehari ini lagi difitnah ini, itu biasanya karena apa? Tidak melakukan tapi dituduh melakukan. Maaf, itu bukan fitnah. Itu dusta orang itu. Menuduh yang bukti tidak dilakukan itu namanya dusta, bukan fitnah. Kalau fitnah tadi lebih kejam dari pembunuhan. Kalau pembunuhan itu menghilangkan nyawa seseorang, tapi jasadnya begitu saja. Tapi kalau sudah dihilangkan nyawanya, dimutilasi, dipotong-potong, itu baru namanya fitnah. Makanya Al-Quran menyebutnya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di ayat berikutnya surah Al-Baqarah juga ayatnya 217. Sama hampir bunyinya, hanya wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita jangan sampai kalaulah ada musibah itu bukan sebagai fitnah, tetapi itu untuk kebaikan buat kita. Makanya nanti Ibu ada 3 bentuknya. Yang pertama, bahwa bahwa peristiwa yang terjadi itu yang pertama sebagai ujian. Kenapa sebagai ujian? Ini ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ya. Jadi dalam ayat itu Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan, ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, miskin, kekurangan jiwa, maksudnya kematian, dan buah-buahan, terjadi resesi dan lain sebagainya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bu, kalau itu musibah, kalau itu apa? Untuk orang-orang yang baik. Karena sebagai ibtila, ujian, itu di kampung itu, di negeri itu, orang-orangnya baik, tetap taat kepada Allah, ibadahnya rajin, tapi kena banjir juga. Kan enggak juga ya Bu, misalnya ada banjir, oh ini rumahnya orang iman nih, rajin sholat, terus airnya minggir, itu enggak juga kan Bu? Ibu kena banjir juga kan? Itu kan ayatnya tadi udah jelas ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang tidak khusus hanya mengenai orang yang berbuat dolim. Yang buangi sampah siapa, yang merusak siapa, yang kena banjir siapa. Kan seringkali begitu ya. Kalau ada orang ngomong gini, biarin mabok gue, uang gue, badan gue. Itu kan sering kan? Apa urusan lo sama gue? Memang yang mabok lo, katanya kan, kata Pak Zadudin. Yang berbuat brengsek lo, yang berjudi lo. Tapi kalau nanti Allah marah, Allah murka, gue juga kena yang baik-baik itu. Makanya kasih tahu orang-orang yang baik-baik itu, nasihatin itu orang. Kalau Allah murka kenapa? Karena hari ini banyak satu daerah untuk menasihati begitu merasa nggak enak. Itu udah Allah murka bener tuh.
Kalau orang sudah nggak mau saling menasehati, Pak, malah justru yang mau menasehati yang nggak enak, wah itu udah bakalan itu. Allah bukan lagi melempar kerikil, Pak. Apa yang akan dilempar, wallahu a'lam. Ya, ingat kan dulu waktu di Aceh ya, berapa itu 9, berapa? 8, 9,6 juga kan? Udah gitu kan air laut kan tumpah, namanya tsunami. Ibu tahu kalau tsunami itu tingginya air berapa? Pohon kelapa aja kelelep. Kan 30 meter itu airnya tingginya. Kecepatan air berapa itu? 400 km per jam. Ibu naik motor 100 km per jam aja udah merem-merem tuh matanya itu, karena mengerikan. Ini 400, makanya jangan heran kalau gedung tinggi apa itu habis rata dengan tanah, hancur disapu. Coba kita mau ngapain di hadapan Allah, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini ada orang satu kampung tetap beriman, baik, tapi kena juga bagi dia ujian. Kenapa ujian? Ayatnya tadi orangnya sabar. Maaf Bu, orang yang bisa sabar, ingat Bu, orang yang bisa sabar orang yang beriman. Orang yang nggak sabar itu orang tidak beriman. Loh, dia kan imannya baik, pada saat itu dia nggak punya iman. Kalau lagi nggak sabar, Mas, saya kasih nggak ada nasihat-nasihat. Oh, hebat betul. Saya kasih tahu, enggak pokoknya nanti kalau orangnya saya mau kurus, kamu dikurus-kurus aja itu orang. Itu pada saat itu paling tidak dia nggak punya iman. Jadi orang yang sabar itu, maaf, orang yang bisa sabar itu hanya orang yang beriman. Di luar orang beriman nggak bisa sabar. Ada juga sabar tuh, sabar. Ada juga kan begitu ya. Ibu kalau lagi ngasih anaknya kan begitu juga ya. Pakai nangga ampek hidupnya orang setiap hari gini-gini. Nah, tenang aja. Allah punya. Sering kali ada orang kepalanya yang gini, makanya sering kali pusing. Woi, pokoknya dasku mumet. Oh gitu. Ada yang lagi jeblok, itu ada yang jeblok juga. Gitu ya. Biasa aja gitu ya. Kenapa? Inilah sabar. Makanya apa bentuk orang sabar itu? Di dalam ayat lanjutannya nanti dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Siapa itu orang yang sabar, Bu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang sabarnya itu orang-orang yang apa? Menyadari betul bahwa apapun itu adalah milik Allah, kita akan kembali kepada Allah, dan kita harus sadar semuanya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang beriman. Jadi orang yang dapat ujian itu memang belum dulu orang beriman, terbangun kesadarannya. Maka inna lillahi, langsung ingat kepada Allah. Apa dampaknya kalau orang itu beriman? Ulaika alaihim sholawatun. Bagi mereka itu dapat sholawat. Kalau dalam bahasa Al-Quran banyak yang diartikan sholawat itu maksudnya ampunan. Kalau kemarin saudara kita ada yang terkena musibah, ketimpa ini, ketimpa itu sakit, sakitnya jelas akan menggugurkan dosanya. Kenapa? Orang beriman. Nanti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man marido lailatan fasobaro warodiya bihi anillah kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang sakit satu malam saja, dia ridho, dia sabar bahwa sakitnya dari Allah, dia yakin bahwa ini dari Allah, maka dia dirontokkan dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan dari perut ibunya. Oh, hebat gak? Sakitnya buat orang beriman menjadi kebaikan. Kenapa? Ketika dosanya sudah dirontokkan, hidupnya enteng. Loh, iya, hidupnya tenang. Banyak orang yang hidupnya judek itu. Banyak orang yang hidupnya galau terus itu. Maaf, bukan karena nggak punya apa-apa, Bu. Maaf, bukan karena nggak punya kedudukan, bukan karena nggak punya harta. Tidak.
dosa. Bahkan saking beratnya berbuat dosa, karena yang banyak melakukan dosa tangan kanan, jarannya aja udah miring. Gimana tuh Bu? Pertanyaan kita menarik Bu, kalau orang rajin ke masjid coba. Maaf kalau banyak orang rajin ke masjid. Barang siapa yang pergi ke majelis taklim, barang siapa pergi ke tempat sholat, bahkan dari rumah wudhunya, langkah kaki kanannya diangkat derajatnya, langkah kaki kirinya dirontokkan dosa-dosanya. Begitu kita sampai ke tempat masjid ini, didoakan oleh 70.000 malaikat, dimohonkan ampun kepada Allah, dikabulkan dosanya, dan diberikan itminan, ketenangan. Oh, jangan salah ketika Budi coba nih, tenang semua, nggak ada yang galau, nggak ada yang nggak ada, tenang semua. Kenapa? Dosanya udah pada mempret-mempret di jalan tadi. Tenang hidupnya, Allah memberikan ketenangan. Kalau persoalan hidup, begitu keluar dari masjid galau lagi, saya nggak tahu. Itu yang nggak yakin sama Allah gitu ya. Tenang hidupnya Bu, enak. Kalau kita rajin ke majelis taklim, begitu indahnya. Kenapa? Itu tadi. Saya pernah dapat konsultasi sama orang. Ustaz, begitu dobrak pintu di konsultasi keluarga Pina. Nggak pakai salam, Ustaz, kepala saya mau jeblok. Emang kenapa? Ada apa Bu? Saya pusing masalah. Ya Ibu masalahnya mana? Saya juga bingung masalahnya mulainya dari mana. Kalau Ibu bingung, saya juga bingung. Jadi rupanya Pak, ada orang yang bingung apa masalahnya. Dia bingung. Saya paham maksudnya. Saya punya masalah banyak Ustaz, tapi mulainya mau dari mana? Maksudnya mungkin begitu. Tapi dia bingung. Saya juga bingung Ustaz, apa yang saya bingungin? Bingung tapi ya kalau begitu juga saya bingung Bu. Ibu kalau kepengen kepalanya nggak jeblok gampang Bu. Oh ya saya mau Bu. Apa kata dia? Udah minta permisi sama, nyuruh saya meninggal katanya. Ya tidak, yang namanya kita Bu, hidup di dunia mesti diuji sama Allah, dicoba. Kenapa? Kita akan tahu orang itu beriman, kita akan menjadi orang hebat, mendapatkan naik kelas. Itu karena diuji dulu. Ibu pernah sekolah nggak dulu? Ya iyalah. Orang saya sarjana, sombong Ibu. Iya, waktu Ibu mau naik tingkat itu diuji nggak? Ya diuji. Ibu boleh saja nggak kepengen diuji, tapi Ibu nggak pernah mendapatkan titel, nggak pernah mendapatkan label bahwa dia orang beriman atau tidak. Boleh aja nggak mau diuji, tapi itu tadi konsekuensinya kita nggak pernah memiliki kedudukan yang tinggi. Makanya ujian itu apa? Untuk meningkatkan derajat, jadi naik kelas. Ibu ini jadi naik kelas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulaika alaihim sholawatun. Orang yang sakit itu Bu, karena kena ujian tadi, orang beriman tetap sholat, maka apa yang terjadi? Dosanya dirontokkan, hidupnya mulia dan bahagia. Kalau qadarullah, Allah menetapkan dia wafat, apa yang terjadi? Warahmah, Allah akan memberikan kasih sayang. Apa bentuk kasih sayang Allah? Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Bahkan orang-orang yang tertimpa musibah tadi, yang dia orang beriman, masuk surganya nggak pakai repot, langsung. Insya Allah nih jamaah Masjid An-Nur masuk surganya langsung, nggak pakai repot. Ini Bu ya. Ya doa yang Ibu baca itu dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu maaf, bukan sekedar Ibu mendapatkan bahagia dunia, bukan. Itu maksud doa itu yang paling inti adalah agar kita masuk surga secara langsung, nggak pakai ditimbang-timbang. Itu doanya. Sebab Bu, kalau Ibu berdoanya Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami di dunianya hasanah, wa fil akhirati hasanah, dan di akhiratnya hasanah, baik. Itu orang itu mesti masuk surga. Tetapi kenapa mesti ada tambahan wa qina adzabannar? Ibnu Katsir menyatakan karena nyatanya nanti ada orang yang masuk surga tapi mampir dulu.
Kalau ibu, ada orang, bukan ibu ya, orang sana jauh, mampir dulu ke neraka, 1 hari di neraka berapa lama bu di dunia? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hitungan hari, 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau ada orang mampir sehari bu, 1000 tahun. Mari bu, jangan sampai mampir ya bu. Tapi kalau masuk surganya langsung itu rombongan bu. Jangan salah rombongan ya bu. Nanti di Anur siapa nih yang bawa bendera, yang jadi ketua rombongannya. Ini harus ada namanya musibah dulu. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang itu akan apa? Selalu kalau hidupnya mendapatkan solusi. Maka kita nggak usah capek deh ngurusin anak sebenar. Kamu tahu nggak sampai begini? Mama itu capek, tahu capek. Itu bu, maaf. Yang ibu selama ini berkesabaran itu rontok semua itu. Maaf bu, jangan pernah di hadapan anak kita menunjukkan kita tegar, kita hebat. Itu apa? Itu anak kita langsung down itu. Ya Allah, mama saya capek. Saya juga capek deh. Maaf nih, banyak orang hari ini anak-anak kita yang maaf nih, karakternya terbunuh itu bukan orang lain yang bunuh, orang tuanya. Harus sigap, harus apa? Saya ingat betul dulu orang tua. Bu, besok saya bayar. Ibu langsung ngomong ada. Padahal ibu setelah itu pusingnya minta ampun, saya tahu. Mungkin gak punya duit tapi ngomong ada, pokoknya tenang aja nak. Anak semangat. Mas saya kepengen jadi nih. Kamu walaupun orang desa, kamu harus maju. Walaupun orang tua ini gak punya, tapi insya Allah punya jalan. Mas saya kepengen, alah kamu gak usah macem-macem. Kamu anaknya orang gak punya. Itu orang itu udah langsung tuh. Bu, jangan sekali-kali ya bu. Capek mama ini, capek tak. Istighfar juga sih. Astagfirullah. Bu, astagfirullah begitu berpahala enggak? Bu ya, kalau astagfirullah nak, mudah-mudahan kamu jadi imam masjid. Itu doanya siapa? Imam Syekh As-Sudaisi itu kan karena begitu. Jadi orang tuanya itu mendoakan positif. Itu jangan yang kamu memang dasar anak bandel ya. Oh bandel beneran. Itu bu ya. Baik. Mari bu, ini namanya ujian. Tujuannya apa? Orang baik agar dia naik tingkat, agar dia naik kelas. Inilah untuk ibu ini insya Allah ujian. Orang-orang di Jakarta mungkin ada juga yang lain ya, tapi insya Allah buat kita ujian. Yang kedua kemungkinannya apa? Yang kedua kemungkinannya peringatan. Ini agak nakal-nakal dikit nih bu. Ngaku Islam tapi sholatnya malas. Sholatnya udah gitu nggak serius. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tuh orang. Ya Allah. Udah gitu bu. Kalau imamnya bacanya agak panjang dikit. Alif Lam Mim. Kacau ini imam, kacau ini. Bakal panjang. Kata dia. Begitu rukuk ini kok lama banget, imamnya pingsan apa kenapa? Begitu sholatnya selesai, emang kenapa? Nyesel gue sholat di sini. Ibu pernah nggak kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu surahnya itu lebih dari 1 juz, tapi kita asik aja tuh, nikmat aja tuh. Kenapa? Suasana batinnya tenang. Dan di sini baca baru wadduha, baru apa sedikit aja wadduha. Begitu baca imamnya qul, ini baru imam top markotok. Itu kalau udah begitu repot. Nah ini diperingatin nih orang yang begini nih. Punya duit pelitnya minta ampun. Pelit minta ampun. Itu bu ya. Apa kata Al-Quran? Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman.
Ini masih ada iman orangnya kalau diperingatkan. Kenapa? Begitu diperingatkan, ayat berikutnya nih. Sebagaimana Allah memberikan peringatan, maka orang itu sadar kembali. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, fahisyah itu yang menyebabkan orang itu menjadikan LGBT itu fahisyah, zina itu fahisyah, dan konon juara LGBT itu dari Cianjur. Makanya negurnya itu nggak main-main. Luar biasa ya. Laki senang laki itu biasa. Di sana pakai jilbab terus haleluya itu katanya biasa. Dan konon di sana ada yang terbesar, tempat terbesar se-Asia Tenggara, Lembah Karamel itu katanya. Itu luar biasa. Makanya kalau negurnya itu nggak main-main ya. Nah begitu. Jadi orang ini sadar perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Mereka ingat akan Allah, zakarullah, langsung begitu salah ya, astagfirullahaladzim. Gitu. Ada nggak bu orang ngambil astagfirullah tapi ngambil ngambil juga tapi astagfirullahaladzim. Makanya ada namanya cinta bangsaku, cinta bang masuk ke saku, digondoli kabeh duitnya. Menggendeng-gendengan ini luar biasa ya. Padahal kita ini kaya raya loh bu. Negara ini kaya raya. Sebetulnya negara kita ini bisa kayak Qatar. Di Qatar itu bu, di Qatar itu orang sampai perguruan tinggi itu dibiayai full. Udah disiapin tempat kerjanya. Kalau ada yang mau nikah lagi, salah. Itu dibiayai hidupnya istri berikutnya. Sampai tenan kayak luar biasa itu. Itu bijangan yang itu ya. Apa maksudnya bu? Makmur. Kenapa? Ternyata berlandaskan Islam, gitu kan? Ada orang main bola aja sholat berjamaah gitu ya. Banyak sekali itu yang ini yang ahli-ahli bola ini. Tapi kalau nonton bola tahajud dulu lah. Gitu. Tidak ya. Bolanya nonton bolanya hebat tapi tahajudnya ketinggalan, subuhnya bablas. Itu bu. Jadi, nah ayat ini lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui, sadar ini karena orang beriman. Begitu ada digoyang dikit, ya Allah, ini Allah menegur saya akan rajin ibadah, saya akan sholat. Kembali ke jalan yang benar namanya. Bu, tapi sudah diingatkan berkali-kali, dablek. Nah ini kemungkinan yang ketiga nih. Sebagai apa itu? Hukuman, sebagai adab. Kenapa demikian? Nih ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir berasal dari kata kafaro. Tertutup apa? Matanya si melek bu. Orang melihat ratusan ribu dari jauh ada kelihatan, tapi melihat ayat-ayat Allah dia tidak bisa. Melihat peringatan Allah dia nggak bisa. Itu kafaro namanya ya. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan sama saja. Makanya dalam bahasa Arab sawaun itu bahasa Arabnya sawaun, bahasa Indonesia sami mawon. Itu sami mawon itu dari bahasa Arab tuh. Sami mawon podo wae, sama saja bagi mereka. Kenapa? Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan pernah beriman. Kenapa demikian? Ini dijawab lagi oleh ayat berikutnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim
wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adim. Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksaan hukuman yang berat, adzabun adim. Kenapa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik diingatkan berkali-kali tapi tidak ingat juga, maka itu sebagai hukuman. Pertanyaan kita, yang terjadi akhir-akhir ini, termasuk yang terjadi di Cianjur, Garut menyusul ya, Jawa Timur ada itu juga, di Jogja juga ada angin puting beliung itu. Ini sebagai ujiankah, sebagai peringatkankah, atau sebagai hukuman? Hukuman apa? Untuk menilai bahwa ini sebagai ujian, untuk menilai bahwa ini sebagai hukuman ataupun peringatan, ternyata Allah memberikan sebuah penjelasan. Kalau ibu buka di dalam Quran surah Hud, surah keberapa Bu? Lupa atau pura-pura lupa? Surah 11 ya. Ayatnya 117, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun, gitu. Wa ma kana rabbuka, Rabb ya, sungguh sekali-kali Allah tidak akan, Rabbmu maksudnya Tuhan kita, Allah kita itu tidak akan pernah membinasakan, tidak akan pernah menghancurkan satu negeri, satu penduduk, satu daerah bidulmin, dengan tadi fitnah tadi, dengan sesuatu yang mengerikan tadi. Ujung ayatnya wa ahluha muslihun, asal penduduknya itu orang-orang muslih. Menarik ayat ini, menurut Syekh Asy'arafi rahimahullah, beliau mengatakan kalau kalimat bidulmin, kalau kita belajar bahasa Arab itu menggunakan kalimat ba sebelumnya, itu namanya ba mulabasah. Ba mulabasah itu artinya menyertakan Allah di dalam kehidupan. Contoh, ketika ibu mau berangkat kemanapun mesti Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba di situ artinya mulabasah. Artinya apa? Menyertakan Allah di dalam rangkaian kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi ketika orang itu menjalankan aktivitas dari bismillah nanti sampai hamdalah itu, alhamdulillah, maka dia tidak akan melakukan penyimpangan. Kenapa? Karena menyertakan Allah. Allah menyaksikan, Allah melihat. Maka dia tidak mau melakukan kesalahan. Dan Allah juga Maha Kasih Sayang. Tidak mungkin itu. Kecuali kata Syarawi, kecuali kalau melakukan kedoliman yang menyangkut eksistensi Allah. Itu maksudnya. Yang menyangkut eksistensi Allah itu apa? Kemusyrikan tadi. Yang kedua, kafir tapi rame-rame. Di sana itu konon membaptis rame-rame, kata kawan saya yang orang sana itu biasa. Kampung bisa saja hanya dikasih motor, terus dikasih sawah, sepetak sawah. Dia masih pakai jilbab, masih pakai peci, tapi doanya taltul begitu. Ini yang membuat Allah murka gitu loh Bu. Udah gitu dilaporin, nggak pernah ada tindakan. Gitu. Yang kedua, biasanya karena menyangkut eksistensi manusia, pelecehan. Maaf, di sana konon banyak simpanan gitu ya. Makanya kenapa orang Arab itu senang ke sana itu kenapa? Walau alam. Itu karena apa? Menyangkut eksistensi manusia. Makanya Bu, hati-hati kita. Kalau di rumah kita, di lingkungan kita ada masalah, maaf nih, ada masalah kok nggak selesai, bulat terus. Cek. Ada
kekafiran nggak di situ? Ada keingkaran nggak? Di rumah itu ada kemusyrikan nggak? Ada orang yang melecehkan orang lain nggak? Itu dicek dulu. Kalau itu nggak ada, mungkin ini ujian. Kalau tidak, mesti ada sesuatu yang salah. Makanya disebutnya bidulmin. Yang kedua, makna bidulmin yang kedua itu adalah ternyata baknya di situ disebutnya sebagai bak menyebabkan, menjelaskan tentang akibat, atau bak yang disebut dengan lisababiyah, ada sebabnya. Kalau sebab itu biasanya hubungannya dengan penduduk negeri, maksudnya muslihun tadi. Kalau terjadi bencana yang besar itu tidak mungkin. Karena apa? Kalau penduduk negerinya, maaf nih, kata Asy'arawi tadi, gini, kalau masih banyak orang yang berbuat baik, katakan misalnya 60% masih berbuat baik, yang berbuat jahat 40%, itu ujian penduduk di situ. Kata beliau, tapi kalau sudah 50-50, 50-50, itu peringatan buat dia. Tapi kalau sudah lebih besar orang berbuat maksiat, 60% katakan sama 40, bagi dia sudah ada. Kata Asy'arawi. Menariknya lagi, kenapa? Bidulmin wa ahluha muslihun. Makanya kita suruh berbuat muslih. Kenapa? Yang membuat Allah nolong kita itu bukan maaf semata-mata ibadah kita, bukan. Bukan karena kita rajin baca Quran, bukan. Yang akan menolong orang itu karena dia senang menolong orang lain. Yang Allah akan berbuat baik kepada dia karena dia berbuat baik kepada orang lain. Itu namanya muslih. Orang muslih itu adalah orang yang rajin beribadah, rajin ke masjid, tapi juga peduli sama orang. Peduli sama penderitaan orang lain, itu namanya muslih. Ada nggak, Bu? Orang yang rajin sholat tapi nggak peduli sama orang, ada nggak? Kalau di sini nggak ada kan? Nggak ada di sini. Kalau ada udah pindah kan? Ya kalau ada 1-2 lah. Ya 3-4 gitu ya. Ibu yang dirahmati Allah, ternyata jangan salah, itu kok orang kafir, katakan ya, orang nggak beriman, tapi kok Allah di enak rezeki, karena dia rajin nolong orang, makanya Allah terus nolong terus. Apakah ada cerita kalau ini orang kafir nggak mau sholat, terus rezekinya di-stop oleh Allah, terus dicekek sama Allah, dimatiin? Nggak ada. Selama dia rajin, selama dia baik, Allah terus nolong tuh sama dia. Bahkan saking sayangnya Allah, umurnya agak dipanjangin. Maksudnya apa? Biar sadar gitu. Ibu jangan lupa, Bu, maaf, jangan lupa, jangan kita hanya mengandalkan sholat saja, zakat saja, malah dzikir. Suatu saat Nabiullah Musa alaihissalam pernah mengadu kepada Allah, wahai Rabb, hambamu telah mengabdi kepadamu, mana yang paling engkau cintai? Hambamu sudah membaca kitabmu, hambamu sudah mengabdi kepadamu, hambamu sudah berzikir kepadamu, mana yang paling engkau cintai? Kata Allah, wahai Musa, benar, hambamu sudah sholat, hambamu sudah baca kitab. Sholat untuk dirinya, baca kitab untuk dirinya, berzikir untuk dirinya, saum untuk dirinya. Tapi tahukah kalian, wahai Musa, di pojokan sana ada orang yang butuh bantuanmu, tapi kamu nggak datang ke sana. Padahal kalau kamu datang ke sana, saya ada di sana, kata Allah. Dan kalau engkau membantu 1 rupiah, saya akan lipat gandakan dari 700, bahkan lebih dari itu. Ketahui ya wahai Musa, aku lebih suka kepada orang yang tentu ibadah secara tentunya baik, tapi suka menolong orang lain. Ibu bapak, ketika kita ingin diberi kemudahan orang lain, ketika kita ingin dimudahkan, mari kita mudahkan orang lain. Ketika kita ingin ditolong oleh orang lain, tolong orang lain. Jangan lupa, kalau pelit lagi orang lain. Bu, pinjem dong. Nggak ada. Bukannya ibu baru dapat arisan, iya, tapi nggak untuk dipinjemi sama kamu. Dia ingat betul kenapa dulu waktu minjem nggak dikasih. Cuman nggak diomongin aja. Dulu waktu punya ibu itu
Saya minjem gak dikasih, dibalas sama dia. Ternyata ibu, Allah menolong kita karena apa? Saling berbuat baik, saling mengingatkan. Mari kita ingatkan saudara kita. Kalau saudara kita lagi lalai diingatkan oleh teman kita kalau bisa beri hadiah. Karena apa? Karena itu menyelamatkan negeri kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan diri kita. Sekarang yang terjadi apa, Bu? Diingatkan justru teroris kau. Oh gitu. Diingatkan justru apa? Oh, itu akan radikal. Nah, gitu. Makanya terjadilah begini. Sama, Bu, kalau ibu ngaca nih, ada kaca. Begitu pecinya miring, gitu. Padahal yang miring peci ibu, kacanya ditonjok. Kaca nggak bener, tonjok. Bener nggak itu orang? Nggak bakalan bener. Harusnya yang diperbaiki apanya, Bu? Pecinya, bukan kacanya. Maksudnya, ketika ada orang menasehati, itu justru terima kasih. Yang diperbaiki diri kita. Bukan kacanya ditonjok, sampai kapanpun dia tidak akan pernah baik. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kesimpulannya adalah kita simpulkan sendiri. Maksudnya apa? Apakah di Cianjur, dimanapun yang terjadi, apakah itu sebagai ujian untuk meningkatkan derajat? Apakah itu sebagai peringatan agar dia kembali ke jalan yang benar? Apakah itu sebagai hukuman? Tergantung. Kalau di situ memang sudah lagi tidak peduli tentang nasihat menasihati, tidak peduli tentang dakwah, atau mungkin ya lebih besar orang yang berbuat dolim, itu mesti sebuah hukuman. Tapi kalau masih 50-50, itu sebagai peringatan. Tapi orang itu lebih banyak yang berbuat kebaikan, masih banyak yang beriman, masih banyak yang melakukan ibadah, insya Allah itu sebagai ujian. Mudah-mudahan negeri kita ini, termasuk di Jakarta ini, ya, khususnya di Perumnas Klender, terkhusus lagi di Malakasari ini, kalaulah terjadi sesuatu, itu semata-mata karena ujian, hanya untuk meningkatkan derajat ibu, sehingga ibu akan menjadi orang yang mulia dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu ibu yang dapat kami sampaikan. Sudah masuk waktu syuruk, tapi mungkin ada yang ingin bertanya, satu atau dua, monggo kalau ada. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dulu pernah terjadi di diri saya. Cuma saya ingin jawabannya kita dapat bila akan terjadi pertanyaan seperti saya dulu. Kenapa Tuhan menyiksa? Kenapa Tuhan menyiksa gitu? Ya. Percuma aja Tuhan menciptakan buat disiksa gitu. Ya. Itu pertanyaannya yang salah tadi terus. Ya. Ya. Yang pertama kalau buat kita kan jawabannya ayat Al-Qur'an kan? Dalam Al-Qur'an kan jelas, ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin faminafsik. Apa saja yang kita merasa tersiksa, apa saja yang merasa kita baik, itu baik buat kita, itu mesti semata-mata karena Allah. Tapi apa saja yang itu memang buruk terjadi pada diri kita, itu semata-mata karena kelalaian manusia. Pertanyaan saya, nyiksanya Allah di mana? Terjadi gempa, terjadi apalagi banjir. Itu kalau ditelusuri penyebab banjir itu apa, Bu? Pak, penyebab banjir itu apa? Sampah. Atau yang daerah itu seharusnya penghijauan, yang daerah itu seharusnya bukan sebagai lahan untuk tempat tinggal, tapi ditutup sehingga air nyari rumah bapak dan ibu itu. Terus yang nutup itu siapa? Manusia. Sunatullahnya begitu. Jadi kalau begitu, bukan Allah yang jahat. Allah juga sudah ngasih tahu sebelumnya kan, kita disuruh berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, maka akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Sama dengan anak kita. Nah, ini aturan hari ini ya. Kalau kalian melanggar, dampaknya nih. Kalau ini melanggar, dapatnya ini. Kalau kalian nyebrang, ada lampu merah tapi nyebrang, priwit. Polisi yang priwit itu apa jahat? Tidak, kan udah sesuai aturan. Jadi Allah sebetulnya udah ngasih tahu sebelumnya.
sanksinya ini, terus diterapkan, apa itu jahat? Bayangkan ketika nggak ada aturan, misalnya di lampu merah itu nggak ada aturan, Pak. Pokoknya siapa yang nyebrang itu kacau itu. Tapi gara-gara ada lampu merah, artinya itu bisa tertib. Kenapa? Tapi kalau yang nyebrang dalam bentuk hukuman yang diberikan oleh orang itu karena apa? Melanggar aturan. Tidak mungkin orang yang tidak melanggar aturan dihukum. Kalaulah ada, itu karena semata-mata untuk mengangkat derajat dia. Jadi Bapak dan Ibu, bukan Tuhan memang yang menjadikan semua apapun di muka bumi ini, nanti ada materi lanjutannya, itu ya memang Allah yang menjadikan. Tapi Allah menjadikan itu, nanti ada kalimat, ada materi berikutnya, siapa yang menyebabkan itu? Nah, doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut, itu akibat dari tangan-tangan jahil manusia, bukan karena Allah. Allah semuanya sih inginnya baik, tapi manusianya saja yang seringkali tidak taat. Jadi kesimpulannya, kalaulah Allah memberikan sanksi, tapi sebelumnya sudah dikasih aturan, seperti aturannya ini, apa itu disebut jahat? Tentu tidak. Gitu loh Bu. Jadi seperti itu Pak. Ilustrasikan saja, apalagi kalau memang debatnya dengan orang-orang yang maaf, tidak percaya Al-Quran, itu harus pakai logika. Kalau misalnya di rumah udah punya dikasih tahu begini-begini, begitu melanggar, terus dia didiamin aja. Apa artinya aturan? Kalau misalnya di negeri kita ini, yang melanggar hukum didiemin, kita bilangnya apa? Ya nggak adil dong, kan begitu. Jadi Allah itu posisinya begitu. Kalau bicara tentang itu, semua apa yang diinginkan Allah itu baik, hanya manusianya saja. Saya kira itu Pak. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Mengenai musibah jatuh. Iya. Kalau bandingkan ke Jakarta kan banyak masjid kajian. Kalau kita bandingkan ke negara barat, banyak kafir, terus LGBT dilegalkan, terus banyak kumpul-kumpul. Kenapa negara barat aman-aman aja, terus Israel juga nggak aman-aman aja juga. Ya makanya tadi sudah saya sampaikan, persoalan Allah menolong kita atau tidak itu bukan persoalan ibadahnya rajin atau tidak, bukan kafir atau tidak. Dia ternyata kuat Pak, saling berlaku baik, menolong orang lain. Itulah yang menjadikan, ya memang kalau pikiran kita harusnya yang mau dihancurkan orang lain. Kalau mau kafir-kafir sekalian malah didiemin sama Allah. Jangan salah Pak, ayat Al-Quran banyak. Kalau memang mau kafir-kafir sekalian malah didiemin. Tapi yang nanggung-nanggung ini loh Pak, justru Allah memberikan ujian itu. Itu pun sebagai sarana ya Pak, sebagai sarana agar orang itu cepat masuk surga. Kalau orang yang beriman itu kan, dengan adanya musibah, dia terkena musibah, terus wafat karena musibah, itu akhirnya dia akan masuk surga secara cepat. Ternyata kalau Bapak Ibu teliti, negara yang sepertinya Islami itu negara mana ternyata? Bukan Islam Pak. Apa? Nederland. Apa? Bukan. Ya, Belanda mana ya? Nederland atau apa? Ya, ya, yang dianggapnya sebagai Islami menurut mereka kan. Tapi ukurannya apa? Ternyata tolong menolong mereka itu kuat. Itulah yang menyebabkan aman-aman saja. Itu logika kita seharusnya begitu. Harusnya kalau mau dihancurkan sana dong, LGBT dilegalkan. Tapi dia masih kuat. Itulah yang menutupi murka Allah kita. Harusnya orang-orang ke sana dong, apa namanya, Israel dong yang harus dihancurkan. Kenapa tidak? Itu ujian bagi mereka, bagi kita itu. Untuk apa? Ternyata banyak orang yang jahat itu untuk apa? Menjadikan agar mau kita berjuang, menolong yang sedang ditindas dan lain sebagainya. Yang kedua, itu rahasia Allah tentunya ya. Tapi ukuran bahwa kita ini nanti mulia atau tidak, maaf,
Bukan orang meninggal di tempat tidur, bukan orang meninggal di tempat perjuangan. Mana yang mulia menurut Islam? Karena meninggal tertembak, karena meninggal kena bambu runcing, karena meninggal di medan perang, itu lebih mulia ternyata. Bukan karena dia di tempat tidurnya atau tidak, bukan negaranya aman-aman atau tidak. Justru kalau kita melihat ayat Al-Quran pun begitu. Bagi orang-orang yang lalai kepada Allah justru malah diambulin. Maaf, ibu tahu diambulin ya? Kata orang Betawi itu namanya istijrot. Kalaulah nanti negara barat yang hari ini mewah maju, itu namanya istijrot. Kalau bahasanya orang Betawi itu diambulin, agar semakin dia jatuh dan hancur, semakin dia lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Tapi bagi orang-orang yang beriman, apapun kondisinya, itu akan menjadi sarana kebaikan buat kita. Intinya itu Pak. Mari kita terus jaga kebersamaan kita, saling menolong kita. Walaupun nanti ujungnya itu hak prerogatif Allah ya. Tapi kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, ternyata karena begitu. Orang memelihara orang dipelihara kebaikannya, negeri dipelihara itu oleh Allah. Karena apa? Rasa solidaritas, tolong menolongnya itu luar biasa. Ternyata Pak, mereka itu solidaritasnya luar biasa. Apalagi kalau sudah menghadapi orang Islam, itu luar biasa solidaritasnya, kuatnya luar biasa, kepeduliannya luar biasa. Walaupun bukan berdasarkan akidah yang benar ya, akidah yang benar. Walau alam, saya kira itu. Apapun yang Allah berikan buat kita, makanya nanti dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa hadis itu, marilah kita harus menjadi orang yang menakjubkan. Ajabali amril mu'min. Saya takjub melihat orang yang beriman. Ya, inna amrahu kullahu lahu khairun. Bagi orang beriman itu, semua urusannya itu akan menjadi baik. Laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu tidak akan pernah terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Apa maksudnya? In asobathu syakar. Apabila dia diuji dengan kebaikan, dia bersyukur. Wa in asobathu dharrahu wa kana sabara wa kana khairul. Apabila diuji dengan keburukan, kita sabar. Mari Bapak dan Ibu, senjata kita hanya itu. Mari kita senantiasa bersyukur, kita daya gunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Kita hanya bermain di lingkungan, mari kita tunjukkan di lingkungan ini apa yang bisa kita lakukan. Nggak usah kita berpikir yang sana-sana tapi kita nggak berbuat apa-apa. Gitu kan, seringkali kan begitu ya. Tapi mari kita berbuat walaupun cuma kecil di lingkungan kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan buat kita semua, dan kita akan menjadi orang yang sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.